Kata orang, uang suami adalah uang istri, sementara uang istri adalah uang istri. Benarkah demikian? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Kembali lagi dengan segmen Tanya Kosem dan Ciklau. Kami punya email di mana teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin dirasa terlalu panjang kalau untuk ditanyakan di Instagram atau di komen YouTube. Jadi emailnya namanya tanyakosem@gmail.com. Teman-teman bisa kirim ke sini dan kami secara sekali-sekali ya kami buka dan kami baca. Meskipun kami nggak bisa balas semuanya, tapi beberapa cerita yang menarik kami angkat untuk dibahas di video. Nah, minggu ini kami ada cerita tentang topiknya seputar menggabung atau memisahkan keuangan suami istri. Dan topik yang ditanya banyak, jadi struktur video ini mungkin lebih akan kami akan bacain email ini dan kami akan komen paragraf demi paragraf ya, pandangan kami bagaimana, dan nanti kalian akan juga bisa lihat screenshot emailnya di layar. Jadi mudah-mudahan ini menarik buat kita bahas sama-sama. Oke, kita mulai ya. Hai Kosem. Baru-baru ini aku seneng banget nonton konten Kosem dan Ciklau di YouTube karena beberapa hal cukup relate dengan masalahku. Kosem, aku mau tanya, menurut Kosem dan Ciklau, apa sih kelebihan dan kekurangan keuangan suami istri bila dipisah? Income suami untuk kebutuhan pokok dan istri untuk kebutuhan pribadinya dan dana darurat, terlepas dari metode Kosem dan Ciklau yang dijalankan saat ini, tentunya ya. Hehehe. Nah, kita stop dulu di situ dan kita mau bahas ya. Gimana menurut kau? Kalau menurut saya nih, menurut saya income suami dan istri dipisah. Kayaknya ujung-ujungnya sama nggak sih? Walaupun misalkan si suami untuk kebutuhan pokok, si istri untuk kebutuhan pribadi. Nah, misalkan di bulan tersebut ada kebutuhan pokoknya bertambah gitu ya. Misalkan ya ada 1-2 hal lah ya. Kan ujung-ujungnya istri juga yang meng-cover. Apakah itu masuknya dana darurat atau gimana? Ataupun sebaliknya nih, misalkan kebutuhan pokoknya ya mungkin suaminya naik gaji gitu ya, terus kebutuhannya ternyata ya tidak naik sebanyak itu, mereka pintar ngatur keuangan, terus ujung-ujungnya itu disisihkan untuk apa? Untuk dana darurat kah? Atau untuk, ya maksudnya kan intinya ini untuk kebutuhan mereka berdua anyway maksudnya cuman kayak ini dari pocket A, terus yang ini untuk yang kebutuhan A dari pocket A, kebutuhan B dari pocket B. Tapi kalau misalkan nggak cukup kan anyway juga saling meng-cover gitu kan ya. Atau gimana? Atau jadi kayak utang piutang. Jadi misalkan istri nombokin dulu, suaminya bulan depan gantiin gitu atau gimana? Atau ya itu jadi it brings up the question what happens with the money ketika ada uang kurang atau uang lebih gitu kan ya. Kalau uang kurang tadi kan kalau bilang ambil dari istrinya apa gimana. Kalau uang lebih kemudian nggak ada accountability nih antara suami dan istri gitu, kayak tidak melakukan misalkan keterbukaan gaji, saling nggak tahu penghasilannya berapa gitu, nggak diskusi. Terus nanti suaminya naik gaji juga istrinya nggak tahu gitu, taunya uang belanja berapa misalkan 5 juta terus sebulan gitu, nggak taunya diam-diam gaji suaminya udah naik 20 juta gitu, jadi ada surplus 15 juta yang tidak accounted for, nggak tahu nih dipakai apa gitu. Kalau suaminya pinter keuangan ya mungkin dimasukin reksadana atau tabung di deposito atau gitu ya, diinvestasikan. Tapi kalau hilang itu kan juga apa ya, kalau di pembukuan, kalau di perusahaan kan tidak boleh ada uang yang tidak accounted for gitu, harus semua tercatat gitu. Nah itu tergantung sih kalian mau ada keterbukaan sampai sejauh mana, atau you don't mind sebenarnya, ya udah nggak apa-apa, aku nggak tahu penghasilan suamiku berapa, suamiku kerjanya ngapain, aku nggak usah tahu. Kan pokoknya ada juga yang ya suami istri pokoknya tiap bulan gitu. kebutuhan pokok terpenuhi gitu. Betul. Tapi kan maksudnya ya makanya, tapi kan sulitnya gitu ya, kebutuhan pokok itu kan sebenarnya juga sesuatu yang kita bisa planning ya, sesuatu yang bisa dibudget. Misalkan istrinya ya tahu nih, oh ya penghasilan suami saya sekian, ya udah kita sama-sama atur gimana caranya biar cukup kebutuhan pokoknya. Terus misalkan suaminya gajinya udah naik, tapi kan maksudnya selama ini hemat-hemat apa mau terus kayak gitu ya? Dan ya benar, surplusnya mau dikemanain gitu? Apakah dinikmati berdua? Apakah dinikmati masing-masing? Iya. Terus juga di sini misalkan istrinya untuk
kebutuhan pribadi dan dana darurat. Nah sebenarnya kayak definisi kebutuhan pribadi itu juga bingung ya gitu ya. Kalau kayak jajan istri pulang kantor itu kebutuhan pribadi atau kebutuhan pokok, itu kan makan juga. Istri kalau nggak makan sakit ya. Itu gimana tuh? Pribadi apakah maksudnya skincare gitu ya? Iya, Atau makanya kan khusus bingung ya perempuan? apa gitu ya kebutuhan pribadi. Dan terus kalau misalkan seperti kebutuhan pribadi seperti baju, tapi kan baju bukan sesuatu yang kamu beli tiap bulan, atau kamu beli tiap bulan, saya nggak tahu deh kan. Kalau kami ya, karena sudah terbiasa budgeting dan sudah terbiasa terbuka, jadi hal-hal yang tadi ya seakan-akan itu kebutuhan pribadi itu tuh sudah dibudgetkan. Jadi sudah, misalkan beli baju pun atau beli skincare pun kan kita kurang lebih tahu gitu. Oh, Kebutuhannya. sabun atau shampoo ini tuh berapa lama sekali habis. Iya. Jadi kami bisa masukkan itu ke dalam groceries Iya, gitu kan. iya, Jadi sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang kayak, kan ada mungkin ini anekdot ya, kadang kita lihat di sosial media istri boros tidak bisa hemat skincare segala macam. Sebenarnya boros atau tidak itu kan sebenarnya tergantung pemakaian. Nah pemakaiannya kalau memang 2 bulan sekali habis, 3 bulan sekali habis dan rutin gitu ya, berarti bukan boros, berarti itu memang normal segitu gitu kan. Cuman mungkin tidak pernah dihitung sehingga seakan-akan beli skincare mulu, padahal kan skincare itu repetitive use gitu kan, selalu kepake. Dan sebenarnya mungkin nggak mulu ya, mungkin hari ini misalkan bulan ini beli toner kali ya, bulan depan kan beli moisturizer, terus nanti berapa bulan lagi baru beli toner lagi, mungkin kelihatannya kayak belanja terus, tapi kan item yang dibeli barangnya beda. gitu. Lain cerita kalau misalkan yang diberi barangnya sama, misalkan Kutek udah punya berapa warna satu sih? laci gitu ya. Satu laci, dia pengen Lagi. satu lemari gitu. Nah itu kan trouble ya, itu kan masalah ya kan. Nobody use Kutek that much gitu kan. Mungkin dia jarinya banyak. Mungkin Atau jadi- tiap hari ganti. atau dia makeup artist ya. Iya, mungkin dia makeup artist punya Intinya salon Kutek. poinnya kan kita bisa menemukan normalnya kita tuh di mana gitu loh antara suami istri. Oke, makan pasti 3 kali sehari. Oke, makan daging dia maunya tiap hari ada 1 porsi daging misalkan, kayak gitu-gitu kan sebenarnya kalau dibicarakan dan kita rutin disiplin mencatat polanya, lama-lama kan ketahuan sebenarnya baseline lu tuh berapa gitu. Iya. Buat aku sih justru harusnya terbuka supaya gampang budgeting bulanan. Iya Kalau sih. mau masing-masing gitu jadi kayak Hitung-hitungan ya, jadi pusing, iya. iya. Dan hitung-hitung dan kayak ya makanya hitung sebenarnya nggak masalah itu kebutuhan pokok dari kantong suami atau kantong istri gitu ya, tapi masalahnya apakah ada komunikasinya itu. Iya, iya, ya. benar. Komunikasinya masing-masing, income-nya itu berapa gitu ya, terus ada financial goals kita mau kemana nih, ada nggak target nabung kita, sebenarnya kan itu ya komunikasinya. Tapi Iya. kalau dari kantong siapa sih sebenarnya ya nggak masalah lah ya gitu ya. Yang bahaya kan sebenarnya adalah kalau Kantong yang masih disembunyikan. masing-masing gitu ya, kantong disembunyikan, dan sebenarnya ini masing-masing gitu loh. Tidak melihat suami istri ini sebagai satu tim, tapi ya Iya. gue suami istri gitu. Jadi ya udah masing-masing jalan gitu sih. iya. Suami pokoknya gue kasih kebutuhan pokoknya sebulan segini, gue kagak mau tahu gitu. Terus ya istrinya kan misalkan harganya lagi naik gitu kan, terus atau misalkan ya apapun itulah ya, barang-barangnya kebetulan bulan itu lagi mahal, atau ya jangan-jangan si suaminya lagi banyak makannya bulan itu gitu kan, biasanya beli beras 1 karung cukup, bulan itu 1 karungnya cukup lah, terus gimana gitu, terus Iya. mau salahin siapa atau mau gimana gitu, hitung-hitungannya kan susah ya Betul, gitu. betul. Jadi ya sebenarnya nggak bisa se-strict itu lah ya, maksudnya ini kebutuhan pokok buat berdua, terus kalau kurang ya gue nggak mau tahu, tapi kan ya kan kita nggak tahu ini kurangnya kenapa, apa jangan-jangan si suaminya yang makannya lagi banyak banget atau yang lagi pengen Nasinya nambah mulu. mahal-mahal. Iya. Jadi Beli buah impor terus misalkan iya gitu atau ya. dia mau makannya rendang terus tiap hari gitu. Jadi sebenarnya sih masalahnya bukan dari kantong mananya gitu ya, tapi ada komunikasinya nggak sih suami istrinya. Oke, kita lanjut baca emailnya ya. FYI, aku masih pacaran saat ini. Aku seorang freelancer lah ya. Sedangkan pacarku bekerja sebagai karyawan di perusahaan, jadi kantoran. Nah, saat ini kami sedang membicarakan ekspektasi finansial dan sejujurnya saja, pasanganku memilih untuk menggabungkan pendapatannya dengan pendapatanku, sedangkan aku memilih untuk pisah dengan catatan biaya kebutuhan pokok ditanggung olehnya, sedangkan incomeku dialihkan untuk dana darurat kami. Namun sejujurnya saat ini aku merasa income yang diperolehnya sangat minim setelah dikurangi setengahnya untuk cicilan rumah. Oh, ini mungkin penyebabnya. Jadi gaji suaminya lebih kecil dia. Bukan lebih kecil, disposable income-nya lebih kecil Disposable kan, setelah income-nya lebih dipotong kecil. cicilan rumah. Tapi kan rumahnya buat tinggal siapa juga? Berdua. Berdua juga kan. Terus misalkan kamu buat dana darurat, tapi dana darurat kan maksudnya ada ininya kan, ada ceilingnya. Misalkan dana darurat kamu menabung buat 3 bulan.
pengeluaran berdua. Terus masa ditabung terus gitu. iya, masa ditabung terus. Ini kan maksud kamu ngomong seakan-akan ya ini jadi ngejudge ya. Tapi maksudnya kalau dibaca dari sini seakan-akan ini suatu kesepakatan yang mengikat permanen selamanya. Dan kita tahu kan kalau menikah ya kalau Tuhan kasih umur panjang ya nggak ya bisa berapa? Fluid lah pernikahan tuh iya, fluid kan. 50, 60, 70 tahun masa mau kayak gini terus gitu kan. Ininya dana darurat kamu bisa banyak banget itu, Iya. bisa bisa buat beli roket ke Mars kayaknya ya. Ya maksudnya jadi sebenarnya komunikasi gitu ya, Iya komunikasi dan harus dipahami bahwa pernikahan itu adalah dua jadi satu gitu. Jadi bukan Iya. lagi si suami, si istri, dua pribadi yang berbeda dengan punya tujuan yang berbeda, Atau- tapi ya udah harus menyamakan tujuan gitu kan. Nggak Atau tahu sih. ada nggak ini apa? Ini nggak diceritakan di email sih sejauh kita baca ya. Cuman apakah jangan-jangan ada kebiasaan belanja dari suami atau gaya hidup suami yang kamu belum bisa terima, sehingga kamu merasa oh kalau keuangan kita digabung nanti suami merasa disposable income kita lebih banyak dan kita lebih mewah hidupnya. Misalkan suaminya suka makan di restoran gitu ya, dengan memaksa suaminya dengan disposable income yang tinggal setengah kali gaji itu, dia memaksa untuk suaminya berhemat. Ya udah kalau kita habis uang yang ada di aku semuanya kita tabung. Sebenarnya mungkin ini apakah ada seperti itu gitu, psychological attempt to control the lifestyle of the company lagi the family dengan cara seperti itu. Kalau cara yang seperti itu mungkin aku bisa ngerti sedikit lah gitu, karena kadang-kadang bukan memaksa, kita ingin lebih hemat tapi kadang sebelah sananya lebih boros, jadi somehow ya, dan komunikasi kan perlu waktu kan. Kita tadi kan bicara soal komunikasi, mungkin mereka baru pacaran, baru mau nikah gitu, masih di tahap-tahap awal lah gitu kan, jadi mungkin perlu waktu. Nah kalau seandainya itu yang sedang diupayakan ya mungkin aku bisa mengerti ya gitu, tapi in the long run balik lagi ke yang Klau bilang, dua menjadi satu, jadi harus ditemukan cara untuk ya dikelola sama-sama sih, find a system yang works buat kalian berdua gitu. Kalau buat kami ya digabung dan dikelola sama-sama seperti layaknya pembukuan di dalam perusahaan gitu. Betul. Iya, jadi ya dan itu tadi yang Sam juga sempat mention fluid ya. Maksudnya kita nggak bisa terlalu kaku lah. Saya buat dana darurat, kamu kebutuhan pokok sama cicil rumah, karena cicil rumah itu suatu hari juga selesai. Ya, dan dana darurat juga suatu hari akan udah selesai tuh kalau iya. Misalkan 12 kali gaji ya lama-lama terkumpul juga. Iya, terus mau sampai ngapain berapa banyak gitu kan kesananya. Jadi sebenarnya sih dimulai dengan mindset ya udah ini kita lagi teamwork nih gitu. Dan kalau kita ada mimpi ya mimpinya sama-sama gitu dicapainya. Tapi nggak tahu ya, tapi kalau misalkan mungkin kita berkaca dari Sam dulu atau orang Jepang dulu gitu ya. Orang-orang Jepang biasanya kan suami-suami ambil kasih uang jajan. Iya, uang jajan quote unquote. Jadi pokoknya sebulan cukup berapa sih buat si suami ini misalkan ya makan siang atau ya dia ngumpul sama temennya, operasional dia yang ya udah pokoknya dikasih terserah lah ini makanya gimana. Nah, terus sisanya kasih ke si istri gitu ya, istri yang atur buat kebutuhan pokok lah, buat uang sekolah dan lain-lain, dan cicilan rumah juga semuanya si istri yang hitung ya. Apakah sistem seperti itu mungkin lebih baik ya? Karena ya nggak tahu juga sih. Ya makanya ini backgroundnya kenapa gitu ya? Kenapa sampai mau dipisah gitu? Ya, apakah ada kekhawatiran tertentu? Tadi aku bilang kan, ya? apakah ada gaya hidup dari si suami yang dari si pacar yang teman kita ini belum bisa terima gitu? Iya, atau apakah ada concern lain ya? Ada ketakutan apa? Itu kan tidak gitu. diceritakan tapi di email. Ya intinya sih komunikasi ya. Pokoknya paling penting komunikasi lah suami istri. Kalau misalkan kamu ada mau seperti ini ya harus ada penjelasannya kenapa gitu, kenapa mau kayak gini. Dan anyway ini sekedar saran bahwa kita nggak pernah bisa mengubah orang lain nih. Misalkan kamu ngerasa ini si suami ada suatu red flag, ya misalkan boros atau apapun itu yang kamu gimana pun juga kamu nggak bisa terima gitu, sesuatu yang kayaknya ini gue nggak bisa hidup sama orang kayak gini, gue bisa gila. Ya udah, maksudnya ini coba kamu pikirkan gitu, karena orang unlikely bisa berubah sih, ya, dan udah pasti bukan kamu nggak akan bisa berubah orang. Kalau misalkan dia berubah ya karena kemauan diri sendiri gitu ya. Bisa berubah. Oh ya, atau Ultraman ya, tapi ada bunyinya, cuman 15 menit. Iya, intinya itu sih benar-benar dipikirkan. Ini saya mau sama orang ini kenapa gitu ya. Ataupun kalau misalkan masih ada yang nggak srek, yang nggak sreknya di mana? Kira-kira sesuatu yang masih bisa saya kompromi atau tidak bisa. Kalau misalkan tidak bisa,
ya solusi seperti ini pun tidak akan menyelesaikan gitu ya. Long termnya harus komunikasi, balik lagi ke tadi yang Chloe bilang, dan ketemu kesepakatan. Nah, kita lanjutin baca emailnya. Dan bagaimana Kosem menanggapi, ini Kosem yang ditanya, anggapan bahwa jika seorang pria ingin menikahi seorang wanita, maka ia harus siap untuk menanggung resiko rumah tangga dan bertanggung jawab penuh atas istrinya termasuk dalam hal keuangan. Jika tidak demikian, maka dianggap tidak mampu dan sebagainya. Thank you Kosem dan Ciklo, semoga bisa dijawab, sukses selalu. Nah, itu tadi akhir dari emailnya ya. Jadi tetap tidak diceritakan konteksnya di belakang gitu ya. Tapi terhadap paragraf terakhir tadi, tanggapanku adalah ini adalah pola pikir patriarki. Jadi di zaman dulu entah gimana ya, mungkin karena perang, banyak kesulitan dan segala macam, pria dianggap harus bisa men-take care keluarga, men-take care anak-anak sendirian gitu. Jadi, karena peran perempuan pada saat itu jadinya terbatas di rumah gitu kan. Nah, sejak itu kan perang udah selesai, kita udah berangkat jadi manusia modern. Kartini sudah nulis habis gelap terbitlah terang gitu ya. Film Barbie udah keluar tahun lalu, itu bagus, itu banyak pesan-pesan terhadap patriarki yang bagus. Jadi kalian harus nonton. Nah, buat aku ini cara pandang yang usang dan mau nggak mau kita harus belajar untuk tanggalkan, karena apakah kesetaraan gender ya? Iya kan, kita minta kesetaraan gender kan gitu kan. Jadi apakah kemudian di rumah tangga kami sekarang nih, Samuel adalah pria maco yang uang cuman masuk lewat Samuel gitu, mengcover kebutuhan keluarga Samuel bisa semua. Samuel adalah laki-laki yang serba bisa, bawa rumput bisa, angkat galon bisa, genteng bocor bisa, segala macam gitu. Tidak, saya pun juga tidak semua bisa, dan kadang-kadang saya pakai uang, saya bayar orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah gitu. Jadi pola pikir seperti ini seakan-akan melindungi perempuan gitu kan. Seakan-akan kita sebagai ayah, saya punya anak perempuan umur 4 tahun gitu kan. Seakan-akan, wah kamu mau nikahin anak saya, kamu sudah punya apa? Nah, seakan-akan kita melindungi perempuan, tapi sebenarnya kalau dibalik pola pikir ini meremehkan perempuan, membuat perempuan itu jadi oh iya barang, gue mau beli kayak dulu mungkin di zaman Alkitab gitu ya, saya mau beli katanya sapi dan perempuan itu sama nilainya gitu kan, jadi ditukar dengan sapi atau ditukar dengan hewan ternak gitu. Nah, perempuan kan lebih dari itu semua, itu perempuan punya aspirasi, perempuan bisa bekerja, perempuan bisa menghasilkan sendiri. Jadi buat saya jangan mau dianggap seperti itu gitu. Jangan kita terbatas oleh pandangan seperti ini. Tapi juga di sisi lain laki-laki tolong tahu diri gitu ya. Jangan mokondo, jangan modal tampang. Jadilah laki-laki yang terbaik buat perempuan yang kamu yang hatimu puja-puja gitu kan. Jadi kalau memang kamu sayang sama dia, ya berikanlah yang terbaik yang kamu bisa gitu. It's a bit tricky, nggak bisa selesai dalam satu percakapan. Cuman mungkin kalau punya pandangan lain. Iya benar sih, intinya kan kita ini yang diharapkan oleh perempuan ya, kesetaraan gender gitu. Perempuan bisa voting, perempuan bisa kerja, bisa mendapatkan hak yang sama di tempat kerja. Jadi kita buktikan bahwa kita bisa gitu ya. Dan bisa itu equal itu bukan berarti kamu angkat galon saya juga angkat galon gitu ya. Sebenarnya kan kita bagi tugasnya secara seimbang dan ya, secara kita berfungsi gitu ya sebagai pasangan sesuai berfungsi dengan kemampuannya masing-masing yang terbaik. Oh misalkan kayak dulu ya Sam misalkan Sam tugasnya ganti galon gitu ya, terus misalkan saya tugasnya nyapu pel gitu, atau tugasnya masak, terus saya mencuci kamar mandi. Jadi maksudnya intinya tetap sama-sama kita bekerja sama untuk membangun pernikahan dan rumah tangga yang sama-sama, yaitu kata kuncinya sama-sama kita impikan gitu. Jadi, dan dia bilang tadi resiko rumah tangga itu tidak ada yang bisa predik resiko rumah tangga seperti apa. Resiko rumah tangga harus ditanggung laki-laki dari awal, tidak ada yang bisa tahu. Di usia 20-an kita pikir kita tahu semua, di usia 30-an, 40-an resiko itu berubah gitu kan. Nanti yang dipikirin resiko kesehatan, bagaimana kalau saya mati duluan dan lain sebagainya. Jadi terlalu oversimplified menurut saya kalau dipikir bahwa laki-laki harus bisa menanggung resiko rumah tangga di usia 20-an ketika memilih pujaan hatinya. Be very careful gitu, be very careful. Jangan mau kalian dijadikan komoditas oleh patriarki. Kalian juga berdaya dan bisa membangun rumah tangga yang kalian inginkan sama-sama gitu. Hidup yang kalian inginkan, hidup yang kalian inginkan seperti kalau apa, tidak mau berumah tangga ya. Iya, kalau tidak mau berumah tangga, betul. Betul. Intinya
ya ini kata-kata resiko rumah tangga dan harus siap menanggung, menurut saya ya kalau ya tadi balik lagi ya, kalau udah menikah dua jadi satu kok Tanggung gitu ya, berdua. tanggung berdua gitu, ada resiko apapun, ada masalah apapun, majunya berdua. Betul. Nggak bisa bilang suaminya yang maju terus istrinya, ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Jadi apapun yang terjadi hadapi sama-sama sebagai satu tim, ya itu intinya sih, teamwork, komunikasi ya dari tadi ya kayaknya sama. Ya anyway itu tadi pendapat kami. Pendapat kami. Mudah-mudahan menjawab. Kalau kalian punya pertanyaan lain, mau nanya-nanya juga, feel free untuk kirim email ke tanyakosem@gmail.com. Seru juga ya. Iya, semoga membantu ya, Semoga dan membantu. tolong jangan diambil ini sebagai judgement atau ini udah paling benar Iya. kata Kosem kata Cikau, tidak ya, ini maksudnya berdasarkan pandangan kami pribadi Betul. aja ya. Kami juga manusia, perlu masukan juga. Kalau kalian punya pandangan lain, feel free untuk komen di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian tuh harus email kemana. Thank you yang udah nonton, take care and see you guys next week. Bye-bye.